Jangan-jangan si putra mahkotanya Arab Saudi itu siapa namanya? Saya lupa namanya. Mohammed bin Salman, Pak. MBS ya, si MBS itu saya dengar udah jadi Kristen loh. Ya. Saya dengar ya. Tapi ini masih belum A1 ya, sorry ya, ini belum A1, ini baru isu ya. Isunya sudah jadi Kristen, makanya si rajanya juga nggak bisa apa-apa. Ya, si anak ini putra mahkota, tapi mainnya halus dia. At least dia sudah jadi agnostik. Paling tidak sudah agnostik. Ya. Soalnya dengan saya lihat ya, Paus Francis ini kan adalah paus pertama yang bisa bikin gereja di Arab Saudi kan. Gimana caranya? Gimana caranya tuh? Ya, wah itu tawarannya luar biasa itu, atau ada sesuatu itu. Enggak semudah itu. Ya, katedral besar banget di Arab itu bikin dia itu. Wah, ngeri itu. Ngeri itu ya. Dan kan si MBS ini kan dicaci maki orang Islam sedunia kan. Dicaci maki sama orang Islam sedunia. Tetapi MBS berpikirnya dia maju. Kalau saya nggak buka diri, Arab ini kita lama-lama jadi planet Namek sih, dia bilang. Udah tinggalnya di gurun. Erdogan kan paling kejam MBS itu, Pak. Paling benci sama MBS, ya benar. Erdogan itu paling benci sama MBS itu. Makanya dikejar terus kan, waktu yang kasus macam-macam kan sama Erdogan, dia nggak ngaca, dia sendiri melanggar hak asasi manusia. Tapi kan dikejar terus si MBS ini kan. Padahal di bawah MBS ini, pemerintahan MBS ini luar biasa loh ya. Perempuan boleh setir mobil, boleh pergi sendiri tanpa pendampingan dari laki-laki ya kan. Kasusnya Gilbert ini ya saudara ya. Saudara, yang si Gilbert ini saudara ya, si pendeta-pendeta Gilbert itu gila betul saudara. Namanya pendeta-pendeta gila betul ini ya. Pendeta-pendeta gila betul ini memang ya kasusnya juga sama, hawa nafsu dan uang. Apakah mereka benar-benar ingin melayani Tuhan? Oh, bohong, nggak ada. Nyatanya mereka itu hidup dalam hedonisme kok. Iya kan? Apakah itu melayani Tuhan? Iya, bohong benar. Bohong. Pendeta-pendeta bajingan semua. Iya kan? Mereka kan semua ingin duit, ujung-ujungnya kan gara-gara dibagi duit sama Anies kan bangsat ini pendeta-pendeta. Ini karena pencerahannya Pak Pol itu juga jadi mau hidup terus di akunnya aja, nggak mau hidup. Ya, mau nyumbangkan. Pendeta-pendeta kurang ajar ini kan. Coba kalau pendeta-pendeta yang benar, oh dia nggak mau, nggak bisa dibeli. Pak Pol, mohon maaf Pak Pol untuk pertanyaan sedikit Pak Pol. Kira-kira Pak Pol, kan juga ini sering interaksi dengan teman-teman muslim juga untuk bawakan Injil apa semua. Kenapa ya, maksudnya teman-teman muslim ini gampang banget jadi bohong sama kainama, sama nandar atau semua. Mungkin kalau Islam itu kalau belum tolol belum kafah Islamnya. Dia profesor maunya tadi jadi tolol aja. Saya ngomong aja sama mereka Pak Pol, gue bilang Don Pitan. Serius, Profesor Yusri Ramahendra itu kan bilang kan, sama juga kan. Nah. Masuk channelnya Pak Paul, debat sama Pak Paul. Berani nggak Don Pitan? Nggak berani mereka. Nggak berani, udah percaya saya nggak ada yang berani. Menahem Ali itu katanya ini loh Pak Paul. Itu sekali yang nongol itu dulu loh, yang ketua Muhammadiyah yang Jawa Timur itu loh, si Masihud itu loh. 3 kali masuk saya gulung habis di sini. Waduh. Nandar yang jago bahasa Ibrani. Kan Ustadz Masihud itu, oh Nandar mah nggak ada ilmunya, Nandar mah model, mau Nandar itu kelasnya sama sang debitur itu. Sama Luga Tambunan. Iya, nggak ada yang berani. Kalau Nandar itu kelasnya sang debitur, modal ngotot, modal okol-okolan doang. Nggak bisa. Nggak ada yang berani. Siapa sih orang-orang Islam yang benar-benar pinter? Yudi Mulyana, saya debat aja nggak datang kok, nggak berani kok. Yudi Mulyana itu yang S2 loh. Pak Menahem Ali mungkin Pak. S2 IAIN beneran asli IAIN loh Yudi Mulyana, ya kan? Tapi kan akhirnya kan saya injili kan dia kita baptis kan, nangis, telepon saya nangis kan, bertobat kan. Iya Pak Paul, dia udah lihat
Saya percaya Heeh. kok Pak Paul ini sudah membaptis banyak orang, nggak kayak nama yang katanya mensyaratkan Mm-mm. 613 orang, tapi nggak ada pun satu bukti. Kalaupun mereka yang disyaratkan itu, saya percaya kata Pak Paul, mereka itu dikecewakan gereja, kalau nggak karena uang dan hawa nafsu itu aja. Hmm. Ya, ya itu masalah. Karena Dan kalau eh, misalnya kita balikin lagi ya, ini kasusnya Gilbert ini ya saudara ya. oh Saudara, iya Pak Paul, yang si Gilbert ini saudara ya, si pendeta-pendeta gila, Gilbert itu gila betul saudara. Namanya pendeta-pendeta gila betul ini ya. Pendeta-pendeta gila betul ini memang ya kasusnya juga sama, hawa nafsu dan uang. Apakah mereka benar-benar ingin melayani Tuhan? Oh, bohong, nggak ada. Nyatanya mereka itu hidup dalam hedonisme kok, ya kan? Apakah itu melayani Tuhan? Iya, bohong benar, bohong. Pendeta-pendeta yang pendeta-pendeta bajingan semua, ya kan? Mereka Pak kan Paul. semua ingin duit, ujung-ujungnya kan gara-gara dibagi duit sama Anies kan? Kan bangsat ini pendeta-pendeta. Ini karena pencerahannya Pak Paul itu juga jadi mau hidup terus di diakonnya aja, nggak mau hidup Ya, mau nyumbangkan ke pendeta-pendeta gereja kurang lagi. ajar ini kan? Coba kalau pendeta-pendeta yang benar, oh dia nggak mau, nggak bisa dibeli. Pendeta-pendeta yang benar itu nggak, dan hidupnya pasti bersahaja, tidak akan bergaya hidup mewah. Tidak akan pendeta-pendeta benar itu. Contoh Stephen Tong lah. Kita sepakat Stephen Tong ini pendeta benar. Nggak pernah dia beli mobil baru, Mercedes baru tuh nggak pernah. Dia selalu pakainya mobil bekas. Tapi Pak Paul mau tanya, tapi kenapa ya Pak Stephen Tomino sama Pak Philip Mandovi itu kayak ada clash gitu loh, nggak Ya mau saya juga nggak respect sama Philip Pantova. Saya juga nggak respect karena dia banyak bohongnya dan hidupnya dalam kemewahan. Ya iya kan? Pak Paul itu benar-benar di Instagramnya Percaya tiap saya, hari. begitu Anda lihat hidupnya mewah, udah nggak usah didengerin. Setiap perkataannya itu semua isinya cacing kremi semua, percaya saya. Semua perkataannya cacing kremi semua, udah nggak usah didengar. Percaya saya, daripada nyemplung neraka bareng-bareng. Begitu kamu lihat ini pendeta hidupnya mewah, ya, gaya hidupnya mewah, semua udah percaya saya, semua perkataannya cacing kremi semua isinya, bau neraka semua itu. Percaya saya. Ya, ya kalau mau nggak Pak Paul, percaya terserah. Mau ya kasihan aja saya sih, coba berapa ribu aja disesatkan. Ya, Pak Paul mau tanya, Pak Paul kalau di Jepang itu nanti ada tim penginjilan juga nggak atau ada nggak dengar suaranya kok tambah kecil kamu ya, tambah kecil sorry, suaranya. sorry Pak Paul, ini di rumah soalnya nggak boleh Ya, suara keras-keras juga. ya Pak lanjut. Paul mau tanya, oh Kenapa? mau tanya Pak Paul, ini kalau nanti di Jepang Pak Paul ada tim penginjilan juga nggak atau gimana? Jepang belum, kita masih di Hong Kong sama di Taiwan kita ada tim. Jepang kita belum. Korea kita juga belum. Ikut aja pemuridan, kamu ikut kelas evangelis, kita ada Udah kelas evangelis. udah masuk jadi pemuritan dulu Pak Paul, cuma ini masih fokus Kamu udah nyari masuk kelas kerja. pemuridan, udah masuk ke kelas evangelis. Disciples masih disciples. Oh, enggak, daftar yang ini yang live-nya yang bareng SOM. Belum Kita ada sih Pak Paul. evangelis angkatan ke-27. Nanti Pak Paul. Kalau ini udah Nah, nanti selesai dulu. masuk, nanti gini loh, kamu saya jadi kelas evangelis, terus masuk ke kelas apologetik, terus apostolik, kelas profetik menjawab Islam. Lalu kita mulai persiapkan kamu untuk jadi ini pelayan-pelayan Tuhan di sana. Iya Pak Paul. Iya, Dipersiapkan, kamu nanti akan terkejut ya, kamu bahwa dari nggak tahu apa-apa sampai kamu nanti sampai saat ujungnya nanti ya. Dan kita jadi, selalu ada pertemuan bulanan, selalu ada pertemuan besar, kelas besar kita, semua kita kumpulkan. jadi ya Terus Pak Paul mau tanya, ini kan saya udah join di membernya Pak Paul kan, disciples itu gimana perkembangannya maksudnya untuk ikut kelasnya Pak Paul? itu kalau nggak ada waktu, biasanya kalau kelas discipleship itu belum ini ya, masih yang ini, masuknya yang di minimum yang di evangelis atau di apologetik, baru nanti bisa belajar, bisa videonya banyak tuh. Kalau yang discipleship itu banyak yang eh, dasar-dasar banget. Saya ada banyak video baru di kelas evangelis dan apologetik, di yang join member evangelis dan apologetik. Iya, ya udah Pak Paul. Nanti saya kalau habis member ini nanti saya Ya, langsung upgrade aja. ya, langsung upgrade aja ke apologetik atau ke evangelis. Nanti habis evangelis selesai, upgrade ke yang apologetik. Iya, Gitu, iya, jadi iya, caranya begitu.
Iya Pak Pol, ini saya juga lagi fokus cari kerja dulu kok untuk mau sebelum persiapan ke Jepang, pengen bantu Galarwo untuk tangkap si Kainama itu udah penyesatan Luar nyata itu Kainama. biasa. Penyesatan lu itu Pak Pol, nggak ada Sebetulnya kita gunanya. nggak urusan dengan kayak namanya, kita urusannya dengan penegakan keadilannya. Makanya kita bikin laporan-laporan itu, kita mau tahu pemerintah ini adil apa enggak, cuman begitu aja. Iya Pak Pol, tapi saya heran ya kenapa ya SCT Nggak ada Jakarta orang itu Kristen cuma diserahkan kayak nama itu nggak ada. Tidak ada orang Kristen diserahkan nama, adanya orang yang lagi cari duit. Ya, terus ya itu tadi dia kan buat begitu kan. Kalau di kita di channel kita ini sudah ratusan ya pembaptis itu ya. Dari amin channel YouTube begitu. ini saja, wah kita sudah banyak sekali baptis orang dari channel YouTube ini. Bukan bukan ini ya, yang kita orang kita sendiri dari Damar Kasih. Bukan kita kerjasama dengan orang, bukan ya. Oh, kalau sama kerja sama orang lain, wah ya tambah lagi banyak lagi ya. Tapi yang dari kita sendiri, yang dari orang dengarkan YouTube saya, lalu dia bertobat minta dibaptis. Wah udah banyak di kita ini. Amin Ya, Pak dan itu Pol. tidak saya expose, nggak dipamer-pamerin kayak orang Islam cuma dapat satu setahun sekali aja rasanya udah kayak ayam bertelur naga. Kita mah tiap bulan itu kita rata-rata ya 10 tiap bulan loh kita baptis orang. Ngeri loh Pak Pol kalau bisa Iya, sebulan 10. iya. Loh saya sendiri kemarin ya kita baptisan dari Prancis kita baptis. Bulan kemarin kita baptis dari Prancis, yang dari Jerman kita baptis. Dari Jerman aja 9 orang. Dari Inggris Pak. Enggak tahu Inggris saya saya belum. juga Inggris ada tante di Jerman sih Pak Pol yang enggak, tinggalnya di ini orang kampus. bule, ini orang bule ya. Oh, iya. Orang bule, dari saya sendiri orang bule ya sama orang imigran-imigran itu. Ya, Oke, ya ini udah kita Pak udah Pol. mepet waktunya. Ya, Kita biar lanjut dulu ya nih. lanjut lanjut. Lanjut Terima dulu kasih nih. Pak Pol. Ini kita Terima kita kasih Pak terima Santiago. kasih Alprey ya rajin-rajin ikut kelas. Ini yang kita belum dengar suaranya siapa nih? Pak siapa nih? Pak Frans ya. Pak Frans. Udah tidur nih Pak Frans nih. Pak Kuang, Kuang. Pak Wang, tidur jangan dibangunin besok mau doa pagi besok ya. Ada, Ya dibilangin suruh siap. tidur ini udah malah bangun. Suruh tidur bisa mau doa pagi dia. Tetap standby, Pastor. Baik. Iya. Oke, siapa Ini lagi lanjut? berani masuk sini. Ini kan channel pencerahan. Jadi Oke. siap-siap, bukan cuman memberi itu, siap-siap juga kalau dijewer. Iya, itu aja. Lanjut. Siapa lagi nih? Ya, Pastor Paul, Ya, Prawira. ya, sedikit tentang itu tadi yang saya lihat ada apa sih yang yang ada ulama tuh yang apa bikin apa mau syariah di Inggris ya. Ya, yang di Inggris uh, nah ini saya mau nanggapin tuh Pak. Itu hati-hati pakai seperti itu tuh mudah-mudahan maksudnya gini. Ya, kalau di sini kan Sharia law itu kan sebenarnya sudah berlaku ya, walaupun setengahnya ya. Misalnya Udah banyak yang deportasi, Pak. Jangan tak. deportasi, Kalau di oke. Eropa saya nggak tahu Inggris ya. Saya belum pernah, saya belum dapat iya. feel-nya. Tapi kalau di Eropa kemarin di Eropa saja sudah berapa ribu masjid ditutup, orang-orang dideportasi ribuan, Pak. Terus masalahnya gini Pak, ya emang nggak usah khawatir, benar. Cuma saya lihat kayak misalnya klub-klub sepak bola nih Pak ya, yang itu Oh, kalau nggak saya lihat, masalah. Mereka screening, Pak. Mereka screening. Screening, Soalnya Pak. Orang Eropa itu tidak rasis, tetapi mereka screeningnya nggak kayak orang Indonesia, Pak. Cuman pura-pura doang. Orang Eropa itu kalau bilang screening bener. Loh, orang waktu saya interview di sini, mereka screening, mereka bisa tahu semua sepupu saya siapa, ini saya tahu semua loh. Di screening bener, Pak. Mereka bisa tahu masa kecil saya semua itu dicari bener, dilacak bener, Pak. Screening bener, Pak. Nggak main-main, Pak. Oh, jadi soalnya kan itu kan ada yang 9 klub sepak bola itu kan dikuasai oleh Nggak apa-apa. Timur Tengah. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan Arabnya udah jadi Kristen sekarang. Arabnya pelan-pelan sudah jadi Kristen, sudah baikan sama Israel. Oh, iya. Itu jangan-jangan si putra mahkotanya Arab Saudi itu siapa namanya? Saya lupa namanya. Mohammed bin Salman Pak. MBS ya, si MBS itu saya dengar udah jadi Kristen loh. Iya. Saya dengar ya.
Tapi ini masih belum A1 ya, sorry ya, ini belum A1, ini baru isu ya. Isunya sudah jadi Kristen, makanya Oh. si rajanya juga nggak bisa apa-apa, ya si anak ini putra mahkota, tapi mainnya halus dia. Hmm. At least dia sudah jadi agnostik, paling tidak sudah agnostik, ya. Soalnya dengan saya lihat ya, Paus Francis ini kan adalah paus pertama yang bisa bikin gereja di Arab Saudi kan. Hmm. Gimana caranya? Gimana caranya tuh? Ya, wah itu tawarannya luar biasa itu, atau ada sesuatu itu. Nggak semudah itu. Ya, katedral besar banget di Arab itu bikin dia itu. Wah, ngeri itu. Hmm. Ngeri itu ya. Dan kan si MBS ini kan dicaci maki orang Islam sedunia kan. Hmm. Dicaci maki sama orang Islam sedunia. Tetapi MBS berpikirnya dia maju. Kalau saya nggak buka diri, Arab ini kita lama-lama jadi planet Namek sih dia bilang. Udah tinggal lihat di gurun. Erdogan Pak, Erdogan kan paling kencam MBS itu Pak. Paling benci sama MBS ya benar. Erdogan itu paling benci sama MBS itu. Makanya dikejar terus kan waktu yang kasus macam-macam kan sama Erdogan, dia nggak ngaca, dia sendiri melanggar hak asasi manusia. Tapi kan dikejar terus si MBS ini kan. Padahal di bawah MBS ini, pemerintahan MBS ini luar biasa loh ya. Perempuan boleh setir mobil, boleh pergi sendiri tanpa pendampingan dari dari laki-laki ya kan. Boleh apa namanya, boleh pakai bikini segala macam loh. Zamannya MBS ini loh. Ngeri ini ya. Makanya itu kalau saya nggak ada, nanti baru zaman antikris, nanti baru Islam akan berkuasa di seluruh dunia 3,5 tahun. 3,5 tahun saja. Itu selama ini enggak, nanti Islam hancur dulu. Islam itu nanti babak belur dulu, nanti baru setelah babak belur ada microchip, nanti Islam dia bajak itu microchip, baru nanti dia berkuasa tuh. Dan itu skenario-nya begitu, percaya saya. Ini Nabi ke-26 sudah bersabda. Ini ngomong-ngomong Nabi 27 mana ya si Nabi 27 ya? Ini murid saya kok ini Nabi ke-27 nggak nongol nih, tumben ini. Waduh, sembelit jangan-jangan nikmat dibantai sama Gajah Mada. Gajah Mada keras-keras bener sih Gajah Mada, dua-dua nggak ada semua nih. Suara malam, lanjut suara malam. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.